Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili tim dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menyampaikan selamat datang di perkuliahan semester akhir 2020-2021. Sekarang ini kita memasuki pekan pertama perkuliahan yang jadwalnya tentu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada dari mahasiswa yang kami banggakan bahwa perkuliahan kita untuk semester akhir 2020-2021 ini masih dilaksanakan secara daring sesuai dengan edaran pimpinan Universitas Hasanuddin sambil menunggu perkembangan pandemi. Kita sudah merancang mata kuliah ini tentu dengan menggunakan media sistem kelola pembelajaran atau Sikola. Saya pikir adik-adik mahasiswa sudah familiar dengan ini karena sekarang ini sudah masuk pada semester akhir atau semester 2. Beda dengan kondisi di semester awal atau semester 1. Nah, UPT-MKU telah menyiapkan banyak hal untuk menghadapi perkuliahan ini. Sudah ada jadwal yang bisa dilihat di Neosia, lalu sudah ada WA Group yang bisa menjadi media komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Lalu kemudian kelas-kelas semester di sekolah sudah tersedia, sehingga mahasiswa dan dosen bisa menggunakan itu sebagai media pembelajaran. Ada mahasiswa yang saya banggakan, saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana cara masuk ke sekolah karena adik-adik sudah tahu semua. Di sekolah.unhas.ac.id ini ada. Kemudian pilih mata kuliah, jadi Anda melakukan pencarian mata kuliah. Anda klik pencarian mata kuliah. Sebenarnya kalau pendidikan kewarganegaraan itu kita harus tulis pendidikan kewarganegaraan secara benar ya, supaya pencariannya juga bisa tepat. Pendidikan kewarganegaraan kelas. Jadi kelas apa Anda bisa juga hanya dengan ini. Jadi ada pendidikan kewarganegaraan kelas. Nah, jadi kita sudah menemukan ini beberapa. Kelihatan memang foto saya di profil ini muncul, walaupun itu bukan kelas saya karena yang membuat kelas-kelas semester ini atau akun yang digunakan membuat kelas-kelas semester ini dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan monitoring evaluasi adalah akun saya. Jadi isinya tentu berbeda-beda sesuai dengan dosen pengampunya ya. Jadi ini bisa Anda pilih, lalu kemudian Anda masuk ke dalam untuk mendaftar mata kuliah. Kira-kira seperti itu untuk masuk ke kelas-kelas perkuliahan Anda. Dengan catatan tadi, ingat, tulis pendidikan kewarganegaraan kelas. Jadi itu yang kemudian menjadi pencariannya. Bisa juga hanya menggunakan pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau tidak bertemu dengan pendidikan kewarganegaraan kelas, Anda masuk di pendidikan kewarganegaraan saja tulisannya. Nah, coba saya masuk di salah satu kelas, kelas C untuk pendidikan Dr. FK. Nah, Anda klik pendidikan kewarganegaraan di mata kuliah tadi, maka Anda akan masuk di dalam kelas tersebut. Sudah ada halaman depannya. Tentu ada beberapa menu yang utama sebenarnya diakses oleh mahasiswa. Nah, yang mana itu menu utama yang diakses tentu adalah alur pembelajaran.
Jadi alur pembelajaran itu penting. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada namanya skenario pembelajaran. Di dalamnya ada materi pembelajaran. Kemudian setelah Anda membuka menu alur pembelajaran, diharapkan Anda bisa mendownload file-file yang penting di situ. Karena nanti akan muncul di statistik. Di statistik setiap mahasiswa akan muncul berapa kali dia masuk sekolah, berapa waktu dia beraktivitas di dalam, berapa file dan file-file apa saja yang dia buka, file apa yang dia download. Itu kan bisa menjadi penilaian dari dosen tentang keaktifan mahasiswa di dalam bersikolah, ya, atau melihat menu-menu yang ada di sekolah. Kemudian menu lain juga yang utama tentu adalah menu tugas. Jadi di sini adalah ruang untuk mengumpulkan tugas. Jadi ini kurang lebih sama sebenarnya dengan email, ya. Jadi kalau mahasiswa mengirimkan tugasnya ke email dosen, itu sama sebenarnya dengan mengupload tugas di menu tugas. Tapi tentu dengan mengupload tugas di menu tugas itu jauh lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena terdokumentasi dengan baik dan itu bisa digunakan untuk kepentingan Universitas Hasanuddin. Nah, itu yang utama. Kemudian selanjutnya adalah di menu forum. Nah, menu forum ini menu utama juga karena menu forum ini menjadi pembantu luar biasa di posisi kita pandemi sekarang ini. Jadi karena tidak bisa kita kuliah secara luring, maka kita kuliah secara daring. Dan tentu menjadi tidak ekonomis, tidak efisien di saat kita melakukan pembelajaran secara sinkronus. Sinkronus atau dalam artian real time, menggunakan media Zoom Meeting atau Google Meet dan seterusnya. Karena itu tentu akan menggerus kuota mahasiswa, walaupun tentu itu juga sesuatu yang harus disiapkan untuk belajar. Nah, forum itu bisa menjadi tempat untuk mahasiswa dan dosen berinteraksi. Topik-topik tertentu ada di dalam, lalu kemudian mahasiswa menjawabnya atau menjelaskannya bisa ada di situ. Kemudian menu lain juga yang penting adalah menu tes. Jadi di menu tes ini bisa saja di situ ada tes-tes formatif setiap pekan, ya. Tapi yang utama di situ adalah ada ujian tengah dan akhir semester. Nah, di situ ada soal, lalu kemudian dijawab oleh mahasiswa dan bisa diperiksa di situ sehingga tidak perlu lagi kita bertemu secara luring untuk melakukan ujian. Nah, tentu perlu dipikirkan bagaimana validitas dari jawaban mahasiswa dan bagaimana efektivitas dari prosesnya. Jadi 3 menu ini menjadi menu utama interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tentu petunjuknya ada di Learning Path, ada di alur pembelajaran. Tapi ada menu-menu lain yang juga mesti kita lihat, misalnya di menu grup. Di menu grup, mahasiswa harus kemudian masuk ke dalam karena sudah tersedia grup. Jadi untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu karena ada 7 pekan, menurut RPS-nya diskusi kelompok, maka kemudian dibentuk 7 grup. Tapi tidak berarti bahwa hanya satu grup saja yang bertanggung jawab untuk membahas satu materi di pekan diskusi. Jadi sistemnya, tapi ini sistem sebenarnya bisa berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Tapi di kelas kita ini, satu pekan diskusi ada tema tertentu dan itu harus dibuat makalah dan PPT-nya oleh semua grup itu, semua kelompok itu. Jadi 7 kelompok masing-masing membuat makalah dan PPT-nya. Tentu judulnya berbeda. Nah, temanya kan bisa sama. Jadi temanya bisa sama. Misalnya tema terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita mau melihat misalnya bagaimana nilai-nilai Pancasila itu terinternalisasi ke dalam aturan perundang-undangan. Sehingga kita harus mengecek atau melihat kasus-kasus tertentu, aturan-aturan yang di judicial review atau di constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi
berarti di situ ada masalah. Nah, itu yang kemudian kita mau lihat. Walaupun sebenarnya yang di constitutional review itu adalah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Sementara undang-undang dasar itu kan tentu juga bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu sumber nilai. Undang-undang dasar itu hukum tertinggi di Indonesia. Nah, itulah tentu berbeda-beda. Ada yang mencari tentang undang-undang kaitannya dengan kesehatan, undang-undang kaitannya dengan politik, undang-undang kaitannya dengan hal-hal terkait keagamaan dan seterusnya. Jadi setiap kelompok itu punya sub materinya masing-masing atau sub temanya masing-masing. Itulah yang menjadi judul dari mereka. Nah, cuma memang karena waktu yang terbatas tidak mungkin kita memberi kesempatan kepada setiap kelompok itu mempresentasi. Makanya nanti di masa pandemi ini setiap kelompok itu membuat video presentasi. Video presentasinya itu bisa 10 sampai 20 menit. Video presentasi itulah kemudian yang nanti akan dipilih oleh dosen untuk dikirim ke WA Group untuk disimak, untuk ditonton. Ya. Tapi di kelas perkuliahan pada saat kita Zoom meeting misalnya pada pekan diskusi, itu nanti akan ada kelompok tersendiri yang kemudian harus mempresentasi makalahnya dan PPT-nya. Jadi artinya apa? Semua tetap mempresentasi karena ada video presentasi, tapi secara sinkronus, real time, di tatap muka secara tidak langsung melalui Zoom meeting, itu ada kelompok tertentu yang kemudian menjelaskan. Ya. Nah, sementara bagaimana diskusinya dilakukan, itu nanti sebentar kita lihat di forum. Nah, ini saya lihat sudah ada yang terdaftar. Ini adik-adik diharapkan agar mendaftar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi setiap kelas tentu setiap dosen di kelas itu sudah membuat sistem bagaimana mengatur pembagian kelompoknya. Kalau di kelas kita, di kelas saya begitu, sudah ada yang saya kirim ke WA Group nama-nama beserta kelompoknya. Jadi Anda harus masuk di kelompok yang benar. Karena di menu grup ini, saya sudah membuat settingan, atau tim mata kuliah ini sudah membuat settingan, mahasiswa bisa masuk dan keluar di grup itu. Maksudnya adalah kalau Anda masuk salah di grup tertentu, Anda harus keluar lalu masuk lagi di grup yang benar. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan forum. Jadi kalau Anda masuk di grup 7, maka sebentar interaksi internalnya atau diskusi internalnya itu ada di grup 7 misalnya. Dan kalau Anda di grup 1, maka daftar nilainya ada di grup 1. Sehingga daftar nilainya tentu tidak link dengan penjelasan Anda di forum, dan itu merugikan mahasiswa. Jadi sekali lagi, masuklah di grup yang sesuai. Ini kan saya pikir grupnya cukup proporsional ya, karena ada yang 6, ada yang 7, ada yang 5. Cuma 7 ini mudah-mudahan tidak salah ya, karena harusnya ini proporsional lah, paling banyak 6. Ini kan masih ada 4. Malah harusnya masing-masing 5 harusnya ini. Karena karena ada yang 4. Tapi nanti lihatlah, sepanjang sesuai dengan daftar yang saya kirimkan atau yang dosen tentukan, tidak ada masalah. Ini kaitannya dengan grup. Kemudian kaitannya dengan tes formatif, tentu Anda tidak bisa membuka tes formatif sekarang ini karena ini diatur atau dirancang. Coba saya pindah ke tampilan mahasiswa, ini tidak bisa. Jadi ada waktu yang sudah ditentukan oleh sistem ini. Ujian tengah semesternya kapan, ujian akhir semesternya kapan. Nah, soal-soal yang ada di dalam ini diharapkan nanti kemudian menjadi soal bersama dosen-dosen, pengampu mata kuliah. Sehingga setiap dosen tentu diharapkan untuk memasukkan soal-soalnya, lalu kemudian nanti di dalam sistem yang akan mengeluarkan soal-soal mana yang terpilih menjadi soal ujian tengah dan akhir semester dari mahasiswa. Tapi ini nanti pekan ke-8 dan pekan ke-16. Kemudian di tugas, nah di tugas ini ada ruang-ruang tugas. Ini 43 mahasiswa terdaftar di dalam, ya. Nah, menu tugas ini di semua kelas semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu sudah ada. Sudah ada menu tugas ini. Artinya ruang untuk mengumpul tugas. Iya, karena ini terekspor dari
kelas master mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Cuma tentu hal-hal lain yang spesifik itu dibuat oleh dosen masing-masing. Nah, kalau kelas kita ini ada deadline yang dibuat. Jadi saya sebagai dosen kelas sudah membuat deadline ini. Ini kan sebenarnya harus dibuat oleh dosen. Tapi bisa juga tidak dilakukan, tapi menggunakan ikon yang nampak ini. Misalnya kalau diklik ikon matanya tertutup, itu mahasiswa tidak bisa lihat lagi. Jadi dosen bisa melakukan itu. Misalnya kalau pekan 1 sudah lewat, diklik ikon matanya, maka mahasiswa tidak bisa masuk lagi. Itu yang harus hati-hati. Tapi kalau saya tidak ada soal, saya gunakan deadline ini. Jadi mahasiswa tetap bisa kumpul tugasnya walaupun lewat deadline-nya, lewat pekannya. Tapi ingat, di saat Anda mengupload tugas lewat dari pekan kuliahnya, setelah lewat deadline-nya, maka itu akan tertulis expire. Jadi sistem saya tidak kejam-kejam amat ya, karena kalau ikon mata ditutup itu kan tidak bisa lagi diakses oleh mahasiswa. Iya, dan ini kan kondisi pandemi kan bermacam-macam. Ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di kota, yang tentu berbeda-beda. Ada tinggal di pulau, yang tentu berbeda-beda sumber dayanya ya, berbeda aksesibilitasnya. Nah, kalau di kelas saya ini saya gunakan deadline. Jadi tetap bisa mengumpulkan tugas, tapi tertulis di tugasnya expire. Expire itu saya akan memberikan nilai yang tentu berbeda dengan mereka yang tidak expire sebagai wujud keadilan ya, karena ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kita bisa melatihkan perwujudan keadilan. Jadi bukan hanya persamaan. Jadi saya tetap memberikan prinsip persamaan. Semua orang bisa ngumpul tugas, tapi ada prinsip keadilan. Kemudian tugasnya tentu ada yang dikumpulkan tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu, ada yang isinya sesuai dengan petunjuk, ada yang tidak. Itu tentu berbeda penilaiannya. Nah, begitulah prinsip keadilannya. Nah, kalau Anda mau mengumpulkan tugas, saya pikir ini sudah hatamlah mahasiswa ya. Mahasiswa mengupload. Ya, jadi Anda mengupload tugasnya dari luar, tapi ingat, di saat Anda mau membuat tugas, di sini sudah ada petunjuk. Jadi misalnya pekan pertama ini sudah ada tugas di pendidikan kewarganegaraan ya, karena kita bicara tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu adalah materi pekan pertama. Ya Anda ya silakan membuat tugas individu 2-5 halaman tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dan lebih bagus kalau Anda menghubungkan dengan bidang keilmuan Anda. Misalnya apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu bagi mahasiswa sospol. Tentu kalau mahasiswa sospol penting karena ya pendidikan kewarganegaraan itu kan bagaimana kemudian ada yang namanya pengetahuan kewarganegaraan, ada keterampilan kewarganegaraan, sehingga kemudian sebagai warga negara dia memiliki kompetensi, dia memiliki konfidensi, ya, memiliki kepercayaan diri sebagai warga negara. Kenapa? Karena dia mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan seterusnya. Sehingga tentu kalau mahasiswa sospol bicara pentingnya kewarganegaraan, harus kemudian dia memahami bahwa menjadi warga negara yang baik berarti kita harus menggunakan hak-hak kita, misalnya dalam konteks hak-hak politik kita, memilih pemimpin, tentu menggunakan pendekatan rasional, ikut pemilu dan seterusnya. Itu kan pentingnya. Sama juga dengan misalnya di kedokteran, apa pentingnya di pendidikan kewarganegaraan? Di pendidikan kewarganegaraan itu kan kita belajar tentang konstitusi, kita belajar tentang tata urutan perundang-undangan, bahwa di kedokteran juga kan ada aturan-aturan yang mengikat. Sebagai seorang yang berprofesi dokter misalnya, dia punya kode etik, dia punya undang-undang kesehatan yang dia harus paham itu, karena di saat dia menjalankan aktivitasnya sebagai seorang profesional misalnya dan tidak memahami aturan yang ada, itu berarti bisa terjadi tindakan-tindakan yang tentu melanggar hukum dan itu bisa bermasalah gitu. Kira-kira begitu. Ada banyak lah, nanti silakan dibuat dalam bentuk PDF, di save as ke PDF. Kenapa? Karena ini kapasitas mata kuliah kita ini kan tidak banyak. Jadi sekolah ini per mata kuliah hanya 100 MB. Kelas kita juga banyak, malah lebih 100. Cuma mata kuliah ini sudah ditambah sampai 250 MB. Tapi harapannya bahwa ya ini tugas ini jangan terlalu berat, yang ringan-ringan masuk di sini ya. Ini dikumpulkan kapan? Deadline-nya ini besok. Kalau hari ini kuliah, besok deadline-nya. Kalau pekan pertama. Ada petunjuk ini silakan dibaca dengan baik. Tapi kalau pekan-pekan berikutnya itu tidak bisa lagi. Kalau pekan berikutnya deadline-nya adalah sebelum kuliah.
Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah untuk mengukur yang disebut dengan tugas mandiri. Karena dalam belajar itu ada 3. Ada tatap muka, ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur. Itu menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1 SKS itu 1 jam tatap muka, 1 jam pelajaran ya, JMK itu 40 menit. Yang kedua adalah 1 jam benaran ini, 1 jam 60 menit ini untuk tugas mandiri dan 1 jam untuk tugas terstruktur. Jadi 3 jam. Jadi kalau 3 SKS 9 jam. Kalau 2 SKS 6 jam. Itulah sehingga mahasiswa kita hanya bisa 24 SKS. Karena dia harus menyiapkan 72 jam selama sepekan. Nah, belum lagi kalau praktikum. Praktikum lain lagi hitungannya. Jadi mahasiswa eksakta yang praktikum tentu semakin berat dia punya pekerjaan. Sehingga betul-betul manajemen waktunya harus benar. Kira-kira begitu. Nah ini di tugas pekan kedua, identitas nasional. Identitas dan integrasi nasional. Ada petunjuknya, deadline-nya ingat. 1 hari sebelum kuliah. Kenapa? Karena kita ingin Anda membaca materi ini sebelum kuliah. Anda punya pemahaman awal tentang materi ini sebelum kuliah. Sehingga di saat kita bertemu dengan dosen di tatap muka, maka mudah untuk berdiskusi, mudah untuk mengkonstruk pengetahuan bersama, mengambil konklusi ya, kesimpulan bersama. Karena ada pemahaman bersama. Bukan iya Pak, siapa, bukan begitu. Tapi ya diskusi itu ada kalau kemudian kita punya pemahaman bersama. Ada hal yang berbeda kita bisa pertemukan. Ya, kalau semuanya baik-baik saja dan tidak ada pemahaman ya kita terpaksa ngikut. Iya Pak, siapa? Ya. Nah, silakan diupload di sini. Jadi saya pikir Anda sudah tahu lah bagaimana mengupload ya. Nah, insya Allah kami akan periksa di sini. Kemudian dan itu terus menerus ya. Ya, karena metode kita ada 2 ini, metode interaktif dan metode diskusi kelompok. Nah, cuma kalau diskusi kelompok ingat, ini juga mungkin pesan kepada semua kelas yang ada bahwa makalah PPT itu tidak perlu dikumpul di di sekolah karena berat untuk masuk situ. Tapi bisa juga sebenarnya diadakan pengaturan. Hanya 1 saja yang mengumpulkan. 1 yang mengumpulkan, nanti kemudian dibuatkan daftar nilai secara manual. Jadi 1 saja yang mengumpulkan. Tapi kan ini biasanya bagus untuk menjadi bahan untuk dielaborasi menjadi tugas tugas bersama. Jadi semua makalah itu dikumpulkan dan bisa dilihat kalau sumbernya bagus, isinya bagus, ya bisa menjadi memperkaya bahan-bahan kuliah kita sehingga kalau masuk di sekolah semua kan ada batas untuk mengakses itu, untuk bisa mengambil kembali file-filenya sehingga saran saya kepada Bapak Ibu dosen, ya ini bisa saja kemudian cuma ketua kelas atau wakil ketua kelas yang mengupload masuk. Cuma persoalannya biasanya makalah itu agak berat, apalagi makalah-makalah yang berwarna, ada gambar-gambarnya. Ya. Apalagi kalau video sangat tidak disarankan, tidak boleh diupload di sekolah karena kapasitas mata kuliah kita ini setiap mata kuliah hanya dikasih 100 MB. Yeah. Itu penyampaian dari saya. Nanti baca baik-baik ini petunjuknya untuk di menu tugas. Kemudian selanjutnya adalah ada menu forum. Nah, ini menu forum ini penting. Ini adik-adik, penting bahwa di menu forum itu ada 3 jenis forum di mata kuliah ini. Ada forum internal group, ini kategorinya, ada menu internal group. Ini semua di kelas, semua kelas ada. Di semua kelas ada. Jadi sudah ada kategori ini, ada 3 kategori dan itu muncul di setiap kelas. Nah, cuma yang di bawah ini diabaikan saja. Ini kayaknya ada ada link dengan forum di master ya. Nah, ini saja yang diperhatikan 3 kategori ini. Nah, kategori pertama itu saya bilang tadi, grup-grup ini terhubung dengan tadi menu grup tadi. Terhubung ya, dan ini dosen harus buat dulu grupnya, tapi kelihatannya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Pancasila dan USBM itu sudah dibuatkan oleh adminnya. Nah, maksudnya apa? Dibaca baik-baik ini kategori forumnya. Jadi forum ini penting di saat kita diskusi kelompok. Kalau misalnya ada masalah-masalah di saat kita kuliah interaktif, cukup di grup saja didiskusikan. Ini bagus disiapkan untuk diskusi kelompok. Jadi misalnya pekan ke-9 sampai pekan ke-15, setiap pekan itu ada pertanyaan. Karena tentu tidak bisa kita Zoom meeting menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu diketik di dalam oleh ketua kelompok. Jadi ketua kelompok yang mengetik, jadi klik misalnya ketua kelompok 1, misalnya ada pertanyaan dari kelompok 7. Jadi
kita nanti akan atur. Setiap kelompok tentu harus ada pertanyaan. Karena setiap kelompok itu kan membuat makalah, membuat PPT, membuat video presentasi. Tentu di dalam prosesnya ada hal yang dia tidak paham atau kurang paham atau mau dipertegas. Setiap kelompok ada satu pertanyaannya. Nah, itu nanti diketik di WA Group. Nah, pertanyaan kelompok 1 apa, 2, 3, 4. Nah, di saat sudah ada, nanti setiap ketua kelompok itu mengetik pertanyaan itu. Nah, misalnya tadi sudah masuk di grup kelompok 1, buat thread-nya. Nah, di sini apa pertanyaannya? Diklik pertanyaannya, ditulis pertanyaannya, baru di sini cukup dituliskan saja teksnya, jelaskan. Atau diskusikan. Nah, jadi ini jelaskan saja ya, ditulis ini jelaskan. Di sini pertanyaannya tadi, yang ada di WA Group kita. Jadi kelompok 1 pertanyaannya untuk kelompok 2, dan seterusnya. Nah, setelah ini lalu kemudian Anda buat topiknya. Klik ini warna biru, maka dia akan muncul di topik-topik tadi gitu. Di menu forum internal group. Di saat sudah ada, nanti mahasiswanya yang melakukan, setiap anggota kelompok itu yang menjawab. Dosen akan melihat dinamikanya itu kelompok. Jadi nanti thread yang muncul di sini 7. Jadi harapannya satu saja thread, satu pertanyaan kan, satu topik setiap kan. Jadi ini ada 7, setiap kelompok ada 7 karena 7 pekan diskusi kan. Kemudian selanjutnya adalah ada menu pekan interaktif. Jadi ada interaktif. Jadi kalau interaktif itu pendidikan kewarganegaraan pekan 1 sampai 8. Ada interaktif di situ. Jadi interaktif itu intinya ya dosen menjelaskan, tapi mahasiswa juga harus menjelaskan tugas yang dia sudah buat. Ya, kira-kira begitu. Kemudian juga di diskusi kelompok, makalahnya kan ada, tapi kan setiap kelompok presentasi. Setiap anggota kelompok harus mengetahui isi makalah itu. Nah, di saat pekan 9 misalnya ada diskusi, ya silakan. Setiap anggota kelompok itu menjelaskan intisarinya di dalam di sini. Jadi sebenarnya ini tidak bisa lolos bahwa hanya ketua kelompok saja yang tahu itu makalah, tidak. Semua harus tahu karena semua menjelaskan. Dan sudah ada ruang diberikan. Sudah ada ruang dibuat. Dan setiap kelas ini sudah ada ruang-ruangnya. Nah, nanti tinggal dosen menjelaskan. Misalnya kita bicara di sini pekan 1, karena pekan 1 kita sekarang. Masuk pekan 1, klik ini latar belakang, lalu kemudian Anda harus klik dulu reply. Ingat, Anda harus klik reply sesuai petunjuk ya, ada petunjuk di situ. Berapa? Nah, di sini Anda ketik. Jadi misalnya Anda mengetik apa gitu jawabannya, apakah pentingnya itu tujuan pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi, Anda kirim jawaban Anda. Maka muncul seperti ini. Kalau tanda panahnya 1 itu sudah bagus, link dengan daftar nilai. Tanda panahnya 2 itu tidak link. Atau tidak ada tanda panahnya, tidak link. Kalau 2 tanda panahnya berarti Anda tidak reply ini pertanyaan, Anda reply ini. Anda reply jawaban temannya. Tidak boleh, harus reply pertanyaan. Atau tidak ada tanda panah, berarti dia langsung mengetik di sini. Kalau langsung mengetik di sini tidak ada tanda panah. Coba kita coba, ini tidak akan ada tanda panah. Nah, karena itu sama dengan Anda membuat topik, tidak ada tanda panah. Ya. Nah, tidak ada tanda panah di sini. Kalau saya reply ini, maka akan muncul 2 tanda panah. Itu salah, tidak boleh ya. Jadi hati-hati supaya link dengan daftar nilainya ini 2 tanda panah ini salah, ini 2 tanda panah. Walaupun ada daftar nilainya, tapi tidak link dengan mahasiswanya. Nah, itu artinya Anda ini bukan. Jadi forum ini bukan forum untuk menyanggah pendapat teman. Semua hanya punya pendapat. Monolog di sini. Nanti di forum internal grup itu baru ada bisa menyanggah, saling menyanggah temannya. Jadi ini yang benar ini satu tanda panah. Ini juga salah karena tidak tanda panahnya, berarti ya dia seakan-akan membuat topik baru. Kita hapus dulu ya. Oke, kira-kira itu penjelasan. Itu sama prosesnya kalau kemudian kita masuk di pekan-pekan yang lain, termasuk pekan diskusi. Nah, cuma perbedaannya kalau di pekan interaktif yang Anda ketik adalah intisari tugas Anda. Karena itu sama dengan Anda menjelaskan di kelas kalau kita kuliah luring ya. Kemudian kalau di diskusi kelompok Anda menjelaskan secara singkat sesuai petunjuk ini, lihat petunjuk maksimal 10 baris. Anda menjelaskan isi makalah Anda sesuai tugas Anda yang Anda presentasi. Ada ketik di sini. Ya. Dan ingat, tidak boleh copy paste teks. Kan biasa mahasiswa tidak mau mengetik. Harus diketik di sini dan ada ciri kalau itu diketik. Ada ciri kalau itu di-copy dari file yang ada. Karena ya kalau copy file yang ada dari luar itu kan artinya Anda tidak berpendapat. Di sini diminta pendapat, artinya bagaimana pemahaman Anda tentang materi atau topik tersebut. Ya, kalau kemudian tugas itu kan bisa gabungan dari buku-buku atau artikel-artikel atau pendapat-pendapat ahli dan seterusnya. Kalau di sini apa yang Anda pahami dari bacaan Anda tadi yang Anda buat dalam bentuk tugas, ya. Ini menu forum. Ya.
Jadi ini saya pilih sangat lengkap, kita punya petunjuk di sini. Kemudian selanjutnya adalah kalau kehadiran nanti dosen lah. Di sini sudah ada jadwal kehadiran kita. Jadi secara internal dosen bisa mengontrol dia punya kehadiran karena di sini ada tanggal-tanggal. Jadi saya sudah buat tanggal-tanggalnya. Ini ada tanggal 16 pertemuan sudah dibuat. Memang harus dibuat ini oleh dosen. Harus dibuat. Kelihatannya juga sudah dibuatkan deh untuk Pancasila kewarganegaraan semua kelasnya. Nah ini di saat kemudian ada tanggal, dosen bisa menandai siapa mahasiswa yang tidak hadir setiap kelas. Ini 0/16 artinya bahwa belum ada kehadiran kan? Belum ada kehadiran. Bisa ditandai walaupun ada juga link monitoring dari UPTMKU atau mungkin dari fakultas kalau itu mata kuliah dari pesertanya dari fakultas. Fakultas yang tidak ditangani monitoringnya oleh MKU. Itu ada. Kemudian daftar nilai juga link ke belakang. Jadi ini daftar nilai kita ini link ke belakang. Jadi ini bisa terhubung dengan Neosia. Ya, tentu berbeda-beda setiap kelas ya. Tapi di kelas yang kita ampu ini ada nilai kehadiran, ada nilai interaktif ya. Tadi forum-forum Anda terhubung, kemudian tugas-tugas Anda terhubung, kemudian ada penilaian secara 16 poin secara luring atau daring, keaktifan Anda di kelas kalau Anda menjelaskan, ada nilainya. Kemudian diskusi kelompok juga begitu. Makalahnya dinilai secara manual. Kenapa? Karena diperiksa manual, tidak diperiksa di sistem karena tidak diupload di sistem. Tapi yang link adalah forum diskusi yang link ke situ. Ujian juga sudah link, ada ujian tengah dan akhir, walaupun sebenarnya ujian tengah semester tidak dikenal. Yang dikenal itu tes formatif, seperti kuis. Ya, dan itu asinkronus. Nah, asinkronus ya, dibuka 1 pekan. Jadi bukan pada saat pekan ke-8, tapi bisa saja kemudian ada dosen yang memilih merubah alur pembelajaran atau jadwal pembelajaran karena kemudian ya mahasiswanya diminta berkonsentrasi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan dianggap ujian tengah semester, boleh saja. Itu daftar nilai. Nah, cuma yang perlu saya pertegas, setelah ini menu-menu Anda tahu, Anda harus masuk di Learning Park. Learning Park ini penting. Kenapa? Karena di setiap pekan ini ada petunjuk. Nah, ini masih 0%, artinya saya belum membuka kan, kelas ini belum membuka. Dan di saat Anda lihat di akun Anda, ada juga persen. Di saat persennya belum 100%, berarti ada hal yang Anda belum buka. Dan di statistik akan muncul bahwa Anda belum membuka. Dan begitu ya. Nah, sama seperti ini. Kalau saya lihat statistiknya ini untuk pekan pertama, kita lihat coba mahasiswa. Ini kalau kita cek mahasiswanya ada keaktifannya. Jadi kalau mau dikasih nilai bisa. Misalnya Yahya sudah bagus, sudah 100%. Ya. Nabil sudah 100%, Reski sudah 100%. Tapi kan mau dilihat di situ. Misalnya Yahya ya, 100% itu dia ngapain 100%? Apakah dia hanya membuka? Apakah dia mendownload? Dokumen yang diunduh, ada 12 dokumen. Ada semua statistiknya ini. Dosen dan mahasiswa punya statistik. Jadi maksud saya, ada penelusuran yang bisa dilakukan. Apalagi adik-adik yang masih nol. Yang nol ini berarti belum ngapa-ngapain. Tapi kan masih wajar kan pekan pertama. Toh ini masih nol ini. Belum ngapa-ngapain. Nah, ada juga yang belum terdaftar di grup. Ini Ahmad Faris, Fitrian belum ada grupnya nih. Kentara ini bisa dilihat semuanya. Jadi sekali lagi adik-adik, lihat itu isinya dan karena isinya penting ini. RPS saya pikir tidak terlalu urgen, cuma kenapa tidak urgen? Karena ada jadwal. Jadi di psikologi itu ada jadwal. Pekan 1, pekan 2 dan seterusnya itu ada jadwal. Akses menu psikolognya di mana? Metodenya bagaimana, ada di sini sudah tertulis sangat lengkap. Nah, cuma kalau ada tanggal merah, tanggal merah itu tidak ada kuliah sinkronus. Tidak ada kuliah seperti Zoom meeting dan seterusnya. Tapi ada kuliah asinkronus. Artinya apa? Menu-menu yang ada itu, menu tugas, menu forum, tetap Anda harus kerjakan. Sehingga monitoring perkuliahan tetap jalan. Dosen tetap dianggap hadir, karena akan dia periksa itu. Pekan-pekan itu sesuai dengan petunjuk. Itulah hebatnya kalau ada media begini. Coba kalau tidak ada media begini, bagaimana caranya kita melakukan kuliah asinkronus? Bagaimana bisa Unhas mengontrol? Bagaimana lembaga unit bisa melakukan monef? Kan tidak kita tahu. Dosen mengatakan saya kuliah, saya asinkronus. Buktinya ya hanya Tuhan yang tahu. Kan itu persoalan. Nah, disinilah bagusnya kalau ada yang begini ya. Nah, kontrak belajar ini silakan dilihat baik-baik. Ini kontraknya ada. Jadi kontrak belajar sudah ada. Nah, ini ada petunjuk, Anda masuk di mana, materinya apa. Nah, ini petunjuk ya. Jadi Anda kuliah asinkronus di sekolah, tetap mengisi absen. Ini materi-materinya, ini tema-tema kelompoknya. Kemudian
metode pembelajarannya seperti apa, kalau interaktif apa dilakukan, ini ada petunjuk. Kalau kemudian indikator lainnya apa, kemudian kalau diskusi kelompok petunjuknya seperti apa. Nanti secara khusus setiap pekan ada penjelasan secara lebih detail lagi. Ya, skenario-nya bagaimana? Ada skenario. Anda buka ini skenario, ada skenario pembelajarannya. Apa namanya? Apa yang dilakukan ini membaca modul 1, membuat paper. Ini waktunya 2 jam kali 2, kali 3 kalau TSK 6 jam. 6 jam itu Anda menyiapkan ini, baca materi, kemudian buat tugas. Apa buktinya? Nanti di menu tugas. Ada di menu forum. Itu bukti bahwa berjalan ini pembelajaran menurut peraturan menteri. Bagaimana kuliah di kelas? Ada Zoom misalnya kita lakukan. Ada bukti bahwa kemudian kita melakukan itu. Di screenshot misalnya di layar, ada Zoom meeting atau ada Google Meet di situ dilakukan kan medianya. Nah, ini ada. Kemudian apa materinya? Materi kita pekan ini, nah ini materi pekan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Ingat, inilah yang menjadi ending dari pendidikan kewarganegaraan itu. Bagaimana melahirkan warga negara yang smart and good citizenship. Jadi mahasiswa yang baik dan bertanggung jawab. Dia punya pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, ya. Kemudian dia punya keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan kemudian dia bisa memposisikan diri bertanggung jawab sebagai warga negara. Dia punya komitmen, dia punya kepercayaan diri, karena dia punya kompetensi. Nah, sehingga pengetahuan kewarganegaraan itu diharapkan muncul dengan memahami materi-materi perkuliahan kita, ya. Dan setiap negara itu ada, jangan berpikir hanya Indonesia saja yang punya pendidikan kewarganegaraan. Negara lain ada. Kenapa? Karena setiap negara itu khawatir akan eksistensinya. Makanya juga ada bukunya di Amerika ini, We the People. Nah, kita punya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan dibaca ini materi. Jadi tidak usah lagi bertanya, Pak, mana filenya? Ada filenya di dalam. Download saja. Ya, siap. Ini materi-materi kita. Jadi cukuplah pertemuan kita pekan pertama. Sebenarnya tidak perlu Zoom. Saya kirim saja ini video, selesai persoalan. Ya, dan jauh lebih efektif kan Anda bisa lihat berulang-ulang. Ya, daripada kemudian habis kuota. Tapi kan untuk menjaga atmosfer akademik, tetap kita akan pertemuan menggunakan Zoom. Itu baru pekan pertama ini. Pekan selanjutnya ada, Anda buka, jangan dibuka dulu secara bersama-sama semua, cukup pekan per pekan. Tapi ingat, bukanya jangan di pekan itu. Sebelum kuliahnya hari Senin misalnya, ya buka di hari Ahad. Sebelum hari Selasa, buka di hari Senin. Supaya Anda punya petunjuk, karena ini petunjuk untuk dilakukan. Bukan setelah hari hanya berlangsung. Oke, baik adik-adik, saya pikir cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi